tapi ketubuhannya adalah prajurit. Perkenalkan, saya dari Wonosobo. Nanti bisa ngobrol biar cepat. Langsung saya akan menyampaikan materi cara membuat tari. Tari itu butuh 3 poin penting. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua kesabaran, yang ketiga kerja keras yang tiada habisnya. Saya meyakini panjenengan ini 3 hal ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Gini apa mboten? Gila. Nek panjenengan arep pentas ngoten, latihan mikir ya. Urung mangkat butuh kesabaran. Penarinya 10 sing teko nembe 5 kira kesabaran. Saya mengambil rohnya di sini. Kita Pak nggih. Terus kreativitas. Wah, kini kepanggil sithik. Wah, sing telu kok maju wae. Seperti itu nggih. Itu namanya kreativitas. Kerja keras itu berlatih yang berkesinambungan artinya. Langsung saja. Tadi sudah sampaikan Mbak Mar beberapa materi kuda kepang dari berbagai zaman. Sama mengambil sampel banyak sekali itu di sana. Cara menyusun tari yang pertama jelas meluangkan waktu untuk memikirkan konsep. Butuh waktu. Jenengan badhe lomba butuh waktu mboten? Nggih. Sementara acaranya masih 1 bulan. Ampun kuatos, wedale tasih cekak. Maka panitia hari ini mengadakan pembekalan istilahnya. Jadi dari secara sejarah perkembangan, dan saya akan berbagi pengalaman membuat tari itu seperti ini. Karena bagaimanapun yang disampaikan Mbak Mar tadi itu panitia menghendaki Ebek sebagai ikon tari Kabupaten Banjarnegara. Maka di dalam ketubuhan Ebek harus mencerminkan Banjarnegara. Ini tugas tanggung jawab bersama. Terus berikutnya, yang kedua, pertimbangkan lokasi dan konsep pertunjukan serta calon audiensi Anda. Artinya, panjenengan badhe pentas harus tahu tempatnya nanti di mana, pelajari. Kalau tadi diinformasikan ada di alun-alun, tanyakan ke panitia luasannya berapa. Berikutnya audien, penontonnya siapa. Oh, ada Pak Bupati, ada ini. Berarti nanti akan berpikir tingkat attitude, kesopanan dan cara penyajiannya. Gitu. Berarti benten carane pentas, panjenengan tanggapan seadanya dengan cara kemasan perlombaan, apalagi bungkusnya adalah Ebek sebagai ikon tari Kabupaten Banjarnegara. Berikutnya, yang ketiga adalah pilih jenis tarian yang akan ditampilkan. Tadi sudah disinggung bahwa panitia akan menggelar itu. Bungkus format pertunjukannya adalah tari keprajuritan. Berarti sudah dibocorkan. Prajurit, nah monggo jenengan pilih, monggo konsepnya seperti itu. Ono tokoe, wah boleh. Tokoe nek nggonane pelandang gitu. Nah, monggo silakan. Pilih, dilihat dari sejarah boleh atau mitos silakan. Yang penting formatnya adalah prajurit. Materinya dipilih. Jenengan memilih. Ngoten nggih, disiapkan. Terus berikutnya, yang keempat adalah, mohon maaf, sebelum saya sampaikan yang keempat, ini saya tampilkan tari kuda kepang Jawa Tengah. Begitu melihat semacam ini akan bisa berpikir. Jurit Blambangan masuk, jurit Mataram, jurit Penangsang, jurit apapun masuk di sana. Jenengan pirsa ini berbicara jurit, semuanya akan masuk. Kita akan masuk. Maka saya diberi nama tari kuda kepang Jawa Tengah karena bisa membungkus tari kuda kepang atau ebek. Kuda kepang itu kan judul umum, kalau di Banjarnegara ebek itu bisa membungkus. Propertinya tetap kuda, tetap pakai kostum
kostum dan sebagainya. Langsung saja. Yang keempat, pilih musik tari yang sesuai. Nek temane pun kecekel prajurit, musiknya ditentukan, gitu. Lah jangan jangan khawatir ya. Panitia ini sangat profesional. Maka sebelum saya lanjutkan, tepuk tangan dulu pada Rudra. Rudra Suara. Ini saya mengapresiasi komunitas muda gamelan band, juga mengangkat nilai-nilai tradisi tinggalan nenek moyang. Yakin atau tidak bahwa kuda kepang EP itu adalah tinggalan nenek moyang. Tidak hanya sekedar hiburan, iso timbul upacara, ritual, magis dan sebagainya. Seperti itu. Nanti musik akan disediakan Bapak Ibu. Ini untuk membantu daya kreativitas panjenengan sebenarnya. Selain itu juga musik hadir fungsinya adalah untuk menstandarisasi lomba yang ada. Untuk bentuk tampilannya nanti monggo terserah jenengan, temanya milih jenengan. Biar apa? Kalau sudah ada musiknya, ide-ide yang ada, entah itu pelatih, koreografer atau asisten, itu akan terbantu. Musiknya ini, oh pas ini dinyanyikan bro, ini baik. Nah, nanti akan banyak sekali ide. Awalnya nggak prajurit di Ponorogo, tapi setelah berkembang dalam 1 bulan bisa jadi malih. Wah, prajurit di Poyudo. Wah, gila. Itu legitimasinya bupati. Oh no. Lah monggo, tapi tidak hanya itu. Bebas. Ini salah satu tampilan terdahulu. Biyene ngoten niku. Gitu. Terus berikutnya yang kelima, panjenengan menentukan jumlah penari yang dibutuhkan. Tadi Mbak Mar memperlihatkan tampilan 1, 2, 3 itu terkait jumlah. Jumlah ini kaitannya dengan aturan pertunjukan, aturan main lomba. Kalau di lomba disebutkan minimal 10, maksimal 15, monggo jenengan ampun ngantos ngirim pemain kok 8. Wong ditulis minimal 10, maksimal 15. Minimal nggih sedoso ngoten niku. Nggih lah. Perkara itu adik, anak-anak, dewasa, perempuan, laki-laki, monggo. Ngeten nggih. Itu kaitannya dengan panjenengan bekerja sama dengan kelompoknya. Panggil luasannya sakmene manggone ning kono pentase kudu piye? Ditoto. Oh, berarti 10 wae. Oh, sakmene iso. Oh, berarti 12, 13 dan sebagainya. Ngoten nggih. Kemudian tadi itu termasuk adalah efek kreasi. Jadi ini bukan mencederai apa yang sudah ada, tetapi lebih pada berinovasi, berkreasi agar panjenengan mempunyai bentuk baru. Harapannya nek tanggapan nanti tidak hanya yang sudah ada saja, namun kemudian ada format baru, garapan anyar sing iso didol meneh. Ngoten niku. Mungkin nek untuk tanggapan tambah meneh. Garap terus. Satu komunitas jangankan duwe jurit di Poyudo, ya jurit Ponorogo, jurit Kiai Ngarpa, jurit Kiai Bogor, jurit banyak sekali gitu. Dan akan semakin kaya, itu semakin maju. Dan saya meyakini panjenengan profesional di bidang itu, maka mari bangun Banjarnegara ini melalui tangan panjang panjenengan. Kita sepakatkan untuk mengikonkan bahkan ebek bahwa ebek sebagai ikon tari Kabupaten Banjarnegara. Setuju? Sepakat ya? Ayo bareng-bareng ngerekso budaya. Kita lanjutkan. Yang keenam, dengarkan musik tari yang sudah dipilih. Artinya kalau musik sudah disampaikan, di-share, jenengan daftar, nanti musik akan di-share. Di rumah kita terus cermati, gitu. Dicermati di rumah kita terus iramane, enake piye. Nah, yudane proro prajurit, wene. Nek yudane proro prajurit tak yo ora mungkin gini-gini lah, Pak. Enggak mungkin gini lah. Enggak mungkin gini.
Yudhane para prajurit ini mungkin empu saya, guru saya kan olah bergeling para prajurit kan. Kok sing arep maju perang. Wah, duit ngono kuwi gerak. Jadi yudhane para prajurit kok geraknya gerak yang menggambarkan kegagahan, perang dan sebagainya, gladi dan sebagainya. Ampun nganti yudhane para prajurit. Ngono piye, Pak? Kira-kira. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Ini salah satu koreografer handal ini calon. Mesti menginjak bendera nih. Jadi menginjak itu kembali ini bendera betul, Pak? Oh, alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sudah jelas ada peserta. Nah, berbicara ebek kreasi, bisa saya beri nama tari ebek Jurit Seconegoro. Percaya tidak Pak Bu? Demi menghargai acara ini, saya harus membuat desain ini, saya harus mengkreasi pakaiannya, saya harus mencari tempat untuk syuting. Demi siapa Bapak Ibu? Demi banyak negara. Ini oh, itu nggak main-main. Tampilan saya bukan sekedar tampilan saat pentas Bapak Ibu. Benar-benar saya desain pakai kostum demi Mas Jalu, demi Pak Jono, demi Mbak Mariati, demi para konco. Ya, saya aja tergerak. Mary ngomong soboy, Mary karo Banjarnegara. Tetapi bukan itu. Saya ingin bahwa budaya kesenian adalah sebuah manifestasi dari budi dan daya masyarakat. Maka budaya harus bermanifestasi berwujud sebuah kesenian yang adiluhur. Sepakat ya? Itu cita-cita yang mulia. Maka saya banggakan Raden Haryoto Rawuh ke sini, perhatian sekali. Maka ayo sing dokono dok kene we gelem kerso nggih, sareng-sareng nggih. Terus berikutnya yang ketujuh, pahami setiap bagian musik iringan tari. Artinya saya meringkas ada 3, awalan tari, intinya dan penutup. Nah, awalannya jempripun, baris, pose, napa pripun. Intinya menggambarkan apa? Gladi itu berlatih perang atau perang tenan. Nah, nek perang berarti akan berpikir properti ini. Oh, properti pedang we. Sing nggonmu tombak karo. Wah, sing nggonmu tameng karo. Sing pecet karo. Wah, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Mau unsur-unsur keprajuritan dimunculkan di sana. Boten tahu? Penutup itu bagian akhir dari pertunjukan itu. Piye? Pose kabeh, action kabeh, atau ada yang kalah, ada yang menang, silahkan, monggo. Nah, ini akan menjadi kaya sekali nanti di pertunjukan itu. Nah, ini beberapa pose pertunjukan yang saya ambil. Nah, ada yang biasa tanpa properti, ada yang pakai properti dengan kemajemukannya. Berikutnya nomor 8. Pahami musik iringan tari. Di sini maksudnya musik itu ini kan tentang musik sebagai ilustrasi, musik sebagai pengiring, dan musik sebagai pengikat. Musik ilustrasi itu pripun? Pak, betah, ilustrasi ini Pak. Tando, ana wong burung maju ngene tok sing perang ning kono. Burung ngene tok. Ngene tok digambari tak apa komandane, ya. Musik sebagai pengiring. Ngiringi jaran, udah, ya Pak Bu, ngiringi. Wah, musik sebagai pengikat. Apa? Ketika kendang itu berbunyi sebagai ketubuhan tari, ya diikuti. Contoh, pakai contoh pengikat. Tak dulu ya. Contoh. Ya umumnya harus ini. Tak dulu
tidak akan mungkin. Bangunnya kan orang pas. Itu pengikat. Ini saya sampaikan agar panjenengan nanti berkreasi. Begitu musik ada, pelajari. Nengkini pengikat, nengkini pengiring, metu nijara dan sebagainya. Itu contoh aja. Ini tinggal 4 lagi. Bergeraklah. Ketika sudah mulai mendengarkan, memilih konsep materi dan sebagainya, dengarkan, imajinasikan, digerakkan. Ya bisa wae, tak ya iso wae. Aja mau imajinasi digerakkan. Neng penak ora menurut panjenengan, artinya butuh kenyamanan. Panjenengan menari itu keputusannya ada pada bagaimana penari itu menguasai. Saged boten. Aja dipadake awake dhewe sing wis saged ngoten nggih. Berikutnya membuat kelompok-kelompok tarian. Bar digerake jajal gawe kelompok-kelompok kecil. Obao. Lah kita mengamati. Wah, apik jika gadoke, apik jika gadoke. Engko ada satu koordinator. Iki sing nang kene, gerakan kaya karo ini, tak garap ini iki nggambarke ngarepan sik. Terus engko tengahnya ini, ngoten niku nanti akan berkembang. Jangan hanya melulu pada satu komando pelatihnya saja. Aja mung siji tok. Itu perlu karena ide itu bisa muncul dari ketika panjenengan membuat kelompok-kelompok kecil itu. Paham nggih? Ternyata di luar pikiran panjenengan. Wah, cukule sing kemana apik Jon. Tak gue. Nah, gitu, enggak masalah. Nah, itu akan terbentuk dengan naluri kenaturalannya gitu ya. Naluri muncul dari kenaturalannya saat semuanya bergerak. Yang ke-11, buat gerakan penghubung dalam koreografi Anda. Sangat betul yang namanya sebuah tari tradisional ataupun kerakyatan pasti ada gerakan penghubung. Gini apa betul? Gila. Nah ini jenengan belang tak bisa. Iso-bisa tungtung belantang belantang bisa. Sabetan bisa. Itu penghubung. Jadi setiap gerakan yang sudah dibuat ini dibungkus dengan penghubung. Digo melanjutkan kepada ragam gerak berikutnya biar nyambung guys, biar nyambung ngoten ora nyambung ngoten enggak. Terus berikutnya yang 12, tentukan properti dan kostum agar tarian rasa semakin berwarna. Jangan takut memilih properti yang tidak lazim. Jangan takut, jangan khawatir. Tidak hanya sekedar pedang, tameng dan sebagainya. Bisa jadi jurit senjatanya bukan itu. Memungkinkan sekali. Lomba di sini besok tanggal 10-11 ada kelompok juritnya apa orang ngerti. Judul magis atau setan sing orang ini. Jebule properti ini rantai, penjor, janur. Ini yo jarang ini. Ayo serang kae menungso ning kono gawene maksiat. Iki nggambarke prajurit jaran demit sing ngrusuhi wong-wong maksiat. Boleh enggak Pak Bu? Boleh, gitu. Jangan takut berkreasi. Jangan khawatir untuk bermanifestasi kebudayaan. Yang ke-13, tinggal 2 lagi. Ini saya pulang 2 menit, pas nih, tenang mawon ya. Pak Doyo catat koreografi jenengan nek pun ketemu gerakane kudu di asisten dicateti ngangge bolpen kertas nopo HP nggih ampun lali yen perlu di video nek pun gawe video terus semakin latihan sering semakin bagus. Sekedap si dengungnya nih yang saya mengabdi biasa si dengungnya mulai garap dicatat di video, di foto atau direkam melalui anak muda yang daya ingatnya itu bagus. Ya nanti yang jangan lupa sekai nanti ini video nah gitu. Ini diuntungkan musik sudah disediakan
tinggal membutuhkan waktu untuk mendengarkan. Saat jenengan teng sawah, ya di headset, nopo jenengan nyambut damel, lagi garap nopo terinspirasi musik nengko, ini aja dingeleke kan gitu. Tidak apa-apa, itu musik itu sarana merangsang ide. Ide itu gagasan, gagasan itu pemikiran. Maksud hati panjenengan. Berikutnya yang ke-14, berlatihlah. Nah, mulai jenengan waktunya tesih panjang Bapak Ibu. Pun waktu masih panjang. 1 bulan kok Pak Bu. Lombane men tesih tanggal 10 11 niku. Puncaknya di hari jadi Banjarnegara kan luar biasa. Musim nonton wah ngeri, webek kok. Ngeri yang iso menggemparkan temenan niku. Gitu. Apalagi tampilannya karya-karya baru, wujud laporan dari Ebek Fest kepada Bupati selaku kepala daerah, Bapak Kepala Dinas. Nih hasilnya, teman-teman bisa membuat kreasi tari ebek yang bernuansa Banjarnegara, ikon kita. Sepakat ya? Dua lagi menuju hampir yang ke-15. Lakukan gladi kotor. Ini nyawa dari sebuah pertunjukan atau perlombaan. Panjenengan nanti nek pun daftar, pun lebet grup, ampun mendel mawon, kudu sing juwe. Takon ukuran panggung, manggungnya teng pundi, gladi bersih, gladi kotor, gitu. Gladi kotor fungsinya nopo? Jenengan menguasai panggung niku, setidaknya tahu. Oh di sini luasannya segini. Oh nek nang kene dhewe manggone ning kono, oh berarti ganti weh. Pas iki adegan iki dhewe ora ning panggung. Dhewe cak loro midun panggung, jogete ning ngarepe bupati ngono. Enggak apa-apa, itu muncul daripada karena kondisi venue atau lokasinya. Enggak masalah. Gitu ya. Jangan terpaku adanya sebuah panggung. Nah, bisa jadi sok ditotol rapi. Si wedok-wedok, nah, ayu kan, kayak ngarep wae ya. Sing lanang gak wis mikir ngono ki mau. Sing lanang gak dhuwur ya, dijeri guys. Oh, toto api. Kok pas peredaran ini ya, monggo. Gladi kotor ini untuk memperkirakan keluar masuknya. Bisa jadi dengan latihan teng dusun, latihannya mlebu metu penari niku kiwotengen Pak Bu. Dilala ada suatu kendala, panitia menghendaki mlebu metune keng kiwa tok. Keng mriki tok misale. Lah, gladi kotor niku jenengan nonton wektu untuk kembali ke rumah berdiskusi. Metune kok kene kabeh, kebleng kok kene diatur. Ben rapi ngoten. Amargi nek mengke mboten nonton niki, jenengan gampangke, wah kacau. Mangsane mlebune kup ono ora undang-undangane iki mlaku plutru padahal ngarepe ono bupati ono kan kudu aduh ketok pripun ngoten nggih. Jangan, gladi kotor ini penting. Terus berikutnya yang terakhir, perbaiki koreografi Anda. Koreografi itu istilah keren. Koreografi itu kita itu tarian Pak Bu. Gerakan tarian. Dados ini bersifat majemuk. Saat latihan gladi atau mau pentas, perbaikan itu perlu ada. Apa meneh pas gladi perlu yang perlu obah kesisan temeriku ben ngertos penari nyaman ndak, bagus ndak, kok elek, kok tabrakan. Lah mungkin ada sedikit perubahan, perbaiki namanya. Mungkin tadi tangannya gini, nabrak kancane. Saiki ora, dadi monggo ngene tok. Ngene, jadi ora kena. Ini nek ngene terus kena mungkin. Jadi ketika ini sing ono ngene sing ngene. Ah, gitu kan. Jadi menarik. Siksa, sing ganjil ngene, sing gelap ngene. Ora kena dadi. Padahal garap asline tanjak ngene kabeh, Pak Bu. Karena nggone ora cukup kan ditabrakan. Ide muncul. Anu weh, kok sing ganjil ngene sik. Oh, berarti sing ganjil ngene ya. Oh, wis ngene. Yo gerak ini, nah sing gelem ngene dingin jur ngene, ora bakal kena. Kita dadi malah apik. Jeng itu namanya dinamika, ya. Nah, kemudian
Saya sebagai penutup paling 1 menit nih, hanya tips Pak Bu. Dienggo kena mboten nggih, mboten napa-napa. Kami sifatnya hanya sharing, sharing pengalaman. Terus saya terangkan. 1, untuk memudahkan panjenengan atau rekan-rekan mengingat gerakan, cobalah berhitung dari 1 sampai 8 untuk setiap kelompok gerakan. Gitu. Jenengan nek latihan hitungannya 1,8 bener mboten Pak Bu? Kurang seru, bener apa mboten? Gitu. Cobi. Iku sing paling gampang. Ragam gerak itu ya Jilo. 8 kayak kepengin ping pira kan ngoten to biasane, gitu. Jiloro telu papat utawa jiloro telu papat 5 6 7 8 jiloro telu papat mo 6 7 8 jiloro telu papat mo 6 7 8 jiloro telu papat. Nah, misalkan ngono, gampang metodenya, tidak harus menunggu musiknya dulu. Ini bisa digunakan untuk nyicil istilahnya. Yang kedua, berkreasilah sesuai gerakan tari dengan karakter dan kepribadian Anda. Maksudnya apa? Jadi orang tuh duwe tubuh, duwe ciri khas masing-masing. Orang iso dipersake, Pak. Justru tari itu bagus bisa muncul dari orang yang tidak bisa menari sekalipun. Saya sering mengambil materi tari dari anak yang nggak bisa nari, saya olah jadi materi baru. Ketika jadi, tarinya beda terus Pak Bu. Nyong darani kreatif, padahal nyongnya cukup gerakannya bocah-bocah sing dora sonarnya tak kumpul-kumpul, tak foto, tak video, tak garap meneh, gue garap ini kok. Akhirnya berkembang karyanya akeh, melu lomba wedi. Saya nggak takut ikut lomba dimanapun, karena pasti kreasi saya banyak. Nah, ini saya sharing. Bisa jadi Bapak Ibu kelompoknya gerakan ini sama, ini bisa jadi benar jadi yang ngoten loh. Jangan berpikir bahwa kebenaran dan bagusnya sebuah gerakan itu pada hak sebagai ketua atau pelatih. Tolong hindari itu dulu, karena hak pengakuan itu ada di sana. Gitu. Bicara tari itu adalah sengguh-mungguh wilet orang mingkuh dan sebagainya. Itu Hasto Sawondo. Kan iki masa cerita ini mungkin mumet kira. Hasto Sawondo. Sing inti mawon. Tari niku gur bicara apik ora apik, pantes ora pantes. Nah, ora salah bukan. Ngoten nggih. Apik ora, pantes ora. Ngoten. Wangun apa ora? Cocok apa ora? Itu. Tolong hindari elek dhewe kudune ngene, ampun hati-hati nggih. Ampun. Pokoknya mesti apa yang keluar dari budidaya manusia itu bagus, karena kita makhluk kedua dari Tuhan, setelahnya itu hewan dan sebagainya. Nomor 3, jangan hanya menari, berceritalah melalui tarian Anda. Paham betul maksudnya bercerita? Prajurit wedok metu, wow, laku dingin, awas dingin lah, ini bercerita ini. Kok jadi apa? Si penari itu kegawa alure, kegawa ceritanya alure, jadi ngerti keruntut. Akhirnya apabila dipertanggungjawabkan, ono wartawan atau jurnalis takon, Mas Mbak Lek Pak Budi, panjenengan tari itu judulnya apa? Ceritanya pripun? Jenengan saya cerita. Ceritanya itu ini. Oh gitu. Yang mana? Yang ini tuh masuk prajurit itu semua itu menunggu pemimpinnya, terus pemimpin datang. Pemimpin ngajak untuk bergerak berolah gladi kanuragan untuk bersiap melawan Belanda atau musuh. Terus kemudian, nah ini saya cerita Pak Bu. Yang keempat, tidak ada yang mampu menari dengan sempurna dalam waktu 1 hari. Ayo kono, Pak Mariadi takon ora mampu, gitu. Artinya bersabarlah dan berlatihlah setiap hari.
Niscaya seiring berjalannya waktu, penampilan Anda pun akan semakin sempurna. Jika Anda lah yang akan menampilkan tarian tersebut, cobalah meminta pendapat orang lain untuk memperkaya ide gerakan Anda. Artinya, Bapak Babu Haji jangan takut bertanya dengan Aki tarian nyongkrong ini apa oleh ngeten niku. Tanya musuh alam panjenengan. Padahal biasanya rumusnya ngomong elek dikira apik, ngomong elek dikira kebalikannya. Karena berbicara lomba itu menjatuhkan. Benar benar? Nggih. Tapi tidak berlaku bagi saya. Nggih, 2021 itu saya di Cekoslovakia itu medali emas, juara 1 tingkat dunia. Ada 2021 loh. Saya mengambil materi yang dijlomprongke, Pak. Ludiro, Koragung, wah Purnomo, wah banyak sekali menjerompongke saya. Ini baik, tak nggo kabeh, Pak. Ki apik tak pikir digo apik sini kan Jawa Tengah. Apik tak nggo. Kok malah menang, saya berterima kasih kepada mereka. Padahal jelomprongke padahal itu dalam satu koridor lomba itu lawan saya, musuh saya. Ternyata apa? Yang saya dapati di wong reksa budaya tarik iki tinggalane nenek moyang. Gusti Allah ora lilo kowe wong di niat reksa budaya mbok jlomprongke. Kowe wae kabeh sing jebul sumur. Saya itu Pak Bu. Saya waduh yang dijlomprongke kok malah dadi nomor 1. Loh, saya mengambil nilai itu. Artinya lebih baik kita sebagai pelaku budaya berikan yang terbaik, berikan apa adanya, jujur. Ini Mbak, karena apa? Yang menilai ya juri toh Pak Bu. Nek lombanya sing biji lah juri toh, seneng jenengan toh. Nah, nek juri ya wis berikan aja. Ketika bagus jenengan ya kegowo. Nek menang masukin jenengan ya kegowo. Jenengan jenengan kegowo. Nah, nanti akan jadi ekosistem kebudayaan, kesenian, cara berkesenian yang baik. Ngoten nggih. Saya lomba marung buning. Bu Pak tari kula pripun? Kurang ini Dek, ini nggih Pak, siap gawe. Karena saya perlu itu, saya penting, saya mengucapkan terima kasih. Karena kok diwangi. Nomor 5, jangan panik Pak Bu, tetap relax aja dan bergeraklah mengikuti lagu musik iringan tari. Bagian terpenting dari menghasilkan tarian yang berkualitas adalah bersenang-senang. Jadi nek nggarap tari niku carane digawe seneng. Ampun dalam kondisi jenengan niku lagi boten seneng. Paham nggih? Karena unsur seneng niku dinggo ngobahke gaya pikiran, kemampuan dan sebagainya. Pikirannya padial. Meskipun dalam kondisi tidak senang pun buatlah sesenang mungkin di hadapan penari dan lain sebagainya. Ayolah ini terus digaya senang. Ini kunci. Ini karena yang saya rasakan, makanya saya berbagi. Yang keenam, saat sedang menari, rasakan emosi lagu yang melantari tarian. Musik itu ono rasane gagah, ono rasane seneng, ono rasane susah, ono rendah. Ini dirasake. Ono kene kuwi berarti seneng, sigrak rame. Ono kene iki kok tegang. Itu. Oke, siap. Kurang ini. 7, ingat tidak semua gerakan harus dirumit. Enggak gerakan sing gampang. 8, jangan memaksakan para penari Anda untuk menari dengan cara yang sama. Percayalah fleksibilitas penari adalah salah satu unsur membuat sebuah gerakan terlihat menarik. Biarkan mereka mengekspresikan gerakannya. Jenengan malah gampang. Wis kon obah gitu. Karek dicupliki ditoto. Yang terakhir, jangan memaksa orang lain untuk melakukan atau menampilkan gerakan tari yang membuat mereka tidak yakin atau mereka tidak percaya diri. Nek jenengan maksa penari niku mboten yakin, ekspresine mesti elek. Ora wurung mungkin mboten apal dadi rusak. Gitu. Dalam berlatih ya sing fleksibel. Kuncinya ditonton mawon, mungkin jenengan sambil duduk nek wis nyaman, penari nyaman, enjoy, berarti
itu sudah ketemu, ekspresinya akan muncul, penghayatan akan muncul. Ngaten nggih Pak Bu, pas Mas, saya sudah dibeginikan, sudah selesai. Saya akhiri dan saya kira itu Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila cara menyampaikan saya dirasa masih kurang dan tidak berkenan di panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sama dengan panjenengan masih belajar, ingin nguri-uri budaya, ngerekso budaya.